Hai semuanya, kembali lagi nih di channel Cinemazi, tapi nggak pakai recap. Dan kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah alur film. Alur film mulu Min, ya emang channel alur film kok. Ya udah kalau gitu, kita kali ini akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Nobody. Jadi film ini tuh ya tampaknya kayak lagi viral-viralnya gitu loh. Karena gue lihat di beberapa sosmed banyak banget lah yang nge-share tentang film ini. Ya udah, jadi nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita simak bersama-sama. Nobody. Jadi Nobody ini awal dari film yang sedang happening ini. Kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang berlumuran darah menyulut rokok dan mencoba untuk membuka kaleng makanan kucing yang ternyata bapak-bapak ini sedang diinterogasi oleh kepolisian. Sekarang kita flashback sebentar ya pada hari Senin di mana bapak tua ini bekerja layaknya seperti orang biasa. Ya kegiatannya juga monoton gitu-gitu aja sih guys. Bahkan Pak Tua ini bisa dibilang orang tua yang normal dan emang bukan siapa-siapa lah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari-hari bapak ini ya gitu-gitu aja. Monoton kali bah, kayak gak punya kehidupan aja nih bapak. Sampai pada suatu malam, si bapak-bapak yang bukan sape-sape ini mendengar suara geluduk-geluduk serudal-serudal guys. Nah, pas dicek ternyata tuh ada maling di situ. Bapak-bapak biasa aja ini mengambil tongkat ajaibnya dan berusaha menelpon polisi. Namun, ia segera ketahuan oleh para maling ini sob. Saat maling ini mencoba untuk mengambil jamnya, si bapak ini pun lalu melihat sebuah tato. Belum sempat mereka gelut, anaknya yang gede udah nyelonong aja dan membuat sang maling terjatuh. Sang bapak sebenarnya punya tuh kesempatan buat ngantemin si maling. Tapi entah mengapa si bapak ini malah menahan amarahnya. Puasa kali ya bos, takut batal. What the fuck? Alhamdulillah puji Tuhan maling itu pun segera pergi. Anaknya yang kesal dengan ayahnya pun mencemooh dirinya. Lalu polisi pun akhirnya datang dan menanyai si Pak Tua ini. Bapak tua ini merasa menyesal banget bos, karena dirinya udah membiarkan rumahnya dibobol. Lalu karena dia overthinking dan gak bisa tidur, akhirnya ia pun berjalan menuju lantai bawah dan memilih untuk tidur di ruang tamu aja. Beruntungnya ada anak ceweknya ini yang menenangkan maksud gue. Pagi hari akhirnya tiba, si Pak Tua ini lagi-lagi menjalani kehidupan normal dan biasanya lagi. Dan suatu pagi si Pak Tua ini pun berangkat kerja. Jadi ya sedikit ngobrol tuh dengan tetangganya yang ya cukup bisa dibilang sombong lah. Sombong amat. Setelah itu pun si Pak Tua itu berangkat kerja dan melakoni hari-harinya yang biasa aja ini friends. Ternyata berita mengenai rumah bapak yang kemalingan ini udah sampai menyebar sampai kemana-mana. Sampai teman-teman kantornya ini tahu dan mencoba menodongkan si bapak yang ternyata bernama Hats untuk mengetesnya. Seusai itu bukannya ditembak, ternyata temannya ini malah memberikan pistolnya untuk Hats yang ternyata itu cuma kado aja. Lalu jam istirahat pun tiba. Si Hats lalu masuk ke sebuah ruangan dan menceritakan soal kejadian semalam. Di sini kita bisa tangkap kalau menurut Hats si maling berusia 20 tahunan dan ia mempunyai pistol yang udah lama nggak ia tembak. Selain itu pistol itu juga ternyata kosong ya. Inilah menurut gua hal yang menyebabkan si Hats enggak memukul atau membunuh si maling itu. Ya tapi itu menurut gua doang. Menurut lu gimana? Tulis ya di komentar. Seusai bekerja si Hats pulang untuk berkunjung ke rumah ayahnya lalu yang ada di panti jompo. Nah setelah itu mereka bercerita-cerita tuh mengenai siapa mereka pada zaman dahulu guys. Ya lalu bapak itu pun setelah cukup bercerita dengan ayahnya pulang ke rumah dan ke keluarga bahagianya lagi. Namun di sini gua nggak tahu ya entah kenapa gua doang yang ngerasa atau lu juga ngerasa si anak tampak cuek dengan ayahnya. Kecuali si anak perempuannya kecil yang minta tolong untuk dicarikan gelang kucingnya. Dan gue juga gak tahu kenapa ya si bapak ini tiba-tiba aja pulang lagi ke rumah ayahnya untuk mengambil beberapa peralatan lama seperti pistol dan hal-hal yang harus dibutuhkan. So dengan peralatannya ini si Hats berkunjung ke beberapa toko tato dan kedai tato untuk menanyai mereka dan mencari petunjuk. Beberapa toko tato ia datangi namun gak satu pun ia temukan sampai akhirnya
ia datang ke sebuah toko tato lagi. Ia dengan rencananya menanyakan ke pegawainya tentang seseorang dengan sebuah tato. Ya namun karena ia ketahuan kalau rencananya ini udah kadaluarsa, ia pun dikerumuni oleh orang-orang yang ada di sana. Si Hats yang menakutkan ini tiba-tiba aja memperlihatkan tatonya kepada Pak Tua, dan Pak Tua yang tadi segera pergi lalu mengunci toko tatonya ini. Gua nggak tahu orang ini tuh siapa ya, kok bisa orang-orang yang ada di situ akhirnya takut sama dia. Nah, singkat cerita ia pun meminta pegawai tato itu untuk mencari tahu siapa pemilik siapa pemilik tato yang ada di foto itu. Sekarang kita berpindah ke sebuah rumah ya guys. Seorang mbak-mbak muda terlihat menyuruh pasangannya untuk makan. Nah, tiba-tiba aja dari sebuah bayangan keluarlah si Hats ini. Hats dari belakang langsung menyerang si pria itu dan menanyainya. Ia mencari gelang kunci milik anak kecilnya dan meminta jamnya. Lalu belum sempat ia melepaskan tembakannya, terdengar pula suara tangisan bayi. Di situ si Hats tampak kasihan dan segera pergi dari tempat itu. Hats yang stres langsung memukuli tembok melampiaskan kekesalannya. Ia pun segera pulang, tapi lagi-lagi kejadian aneh datang. Karena bus yang ia naiki tiba-tiba terhenti karena dikacaukan oleh pemuda-pemuda kampret yang kayaknya mabuk. Dan pemuda yang mabuk itu berteriak-teriak meminta masuk ke dalam bus. Ketika mereka masuk ke dalam bus ya teman-teman, mereka pun mulai mengganggu para orang-orang yang ada di sana. Nah, lo tau gak, si Hats yang ada di kursi belakang mulai bertindak ketika ia melihat para orang-orang kampret itu mengganggu seorang ABG. Ia mengambil kunci dari sang supir dan mengunci sang supir di luar. Ternyata guys, si Hats berusaha melindungi gadis itu menantang para mafia berantem satu persatu dan ya perkelahian pun terjadi. Ia dipukuli di sana dan di sini lalu ia balik melawan. Ia sempat tertusuk tapi karena ia jagoan jadi ia be aja gitu loh. Ia membalas lagi tusukan dari para mafia itu sampai terluar ke jendela. Ia masih nggak menyerah gitu aja guys. Ia mendatangi bus itu lagi dan mengambil sabuk pengaman untuk ia jadikan senjata. Ia pun memukuli orang-orang barbar itu sampai dengan sengaja membunuh orang itu dan membiarkan satu orang selamat. Ya selamat semua sih, gue cuma ngarang di sini. Setelah itu ia pun kembali pulang ke rumahnya guys. Di situ istrinya bertanya mengapa si Hats mendapat begitu banyak luka, dan dengan gampangnya si Hats ini menjawab kalau penyakit lamanya kambuh. Ya istrinya pun mau gak mau membersihkan lukanya, sementara si Hats ini bray, lo tau gak, malah ngajak istrinya buat What the fuck? Kembali ke tempat lain, di sebuah jalanan kota seorang pria terlihat keluar dari sebuah mobil mewah dan masuk ke dalam klub malam itu. Pria itu bernama Yulian Kuznetsov yang tampak seperti pemilik dari klub tersebut. Di dalam klub itu ia bersenang-senang dengan si penyanyi dan para tamu klub. Setelah bersenang-senang, si Yulian ini pun naik ke lantai atas untuk bertemu dengan para pemegang saham mafia Obshak. Para pemegang saham itu terlihat kurang yakin nih sebenarnya dengan jasa si Yulian. Nah, Yulian ini yang lo tau nggak diragukan dengan barbar menarik salah satu seorang yang ternyata adalah pemegang saham juga. Lalu dengan sadis memelintir lehernya hingga tewas. Dan lo tahu akhirnya para pemegang saham ini yakin dengan jasa Yulian. Kegembiraan gak berlangsung lama karena Yulian mendapat telepon kalau adiknya masuk rumah sakit. Yulian yang mendengar kabar itu pun segera menjenguk adiknya. Walau ia sedikit membencinya, ia sebenarnya sangat peduli dengannya. Ia yang merasa kasihan dengan adiknya ini dengan amat emosi keluar dari ruangan dan masuk ke dalam ruang perawatan anak buahnya. Ia membuka pintu dan langsung melempar kursi ke arah anak buahnya yang gak becus. Anak buahnya ini disiksa dan diinterogasi mengenai siapa yang menyerang adiknya. Nah lalu ia pun akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk untuk mencari di mana Hats berada, yaitu dengan kartu bisnya. Pagi hari pun akhirnya datang. Hats seperti biasa menjalani hari-hari monotonnya. Nah saat sedang sarapan ia mendapat telepon dari Harry yang kemudian menyuruhnya untuk menemui seorang pria yang hanya disebut sebagai The Barber. Awalnya Hats nggak mau menemui orang itu, namun karena beberapa kali diteror akhirnya ia pun bertemu dengan The Barber. Sesampainya di lokasi pertemuan, si Barber segera memberikan Hats informasi tentang salah satu korbannya, yaitu dia adalah adik dari Yulian, seorang penegak mafia terkenal Rusia.
Meskipun Yulian membenci saudaranya ini, seperti yang gue bilang, dia merasa berkewajiban untuk membalas dendam. Sementara itu, si Yulian sendiri lalu menyuruh para orang-orangnya mencari tahu di mana Hutch ini. Ia mengontak hacker kesayangannya untuk mencari tahu di mana Hutch. Si hacker yang kebingungan mencari jati diri si Hutch segera menghubungi orang Pentagon untuk memberikannya beberapa informasi. Di dalam Pentagon sendiri, teman dari hacker ini gak bisa menemukan identitas Hutch di internet. Ia pun akhirnya turun ke dalam ruang locker dan segera mengirim jati diri Hutch yang sebenarnya ke hacker. Nah, lo tau nggak? Ada kejadian unik di sini, di mana si hacker yang udah tahu jati diri Hutch pun segera mengurutkan niatnya dan undur diri menjadi anak buah si Yulian. Seperti dia kayak ketakutan banget dengan si Hutch ini. Sementara itu, Hutch sendiri sedang dinner dengan keluarganya. Hutch memberitahu istrinya kalau minggu depan sepertinya mereka akan berwisata ke Italia. Makan malam itu tampak terganggu karena si Yulian tiba-tiba mengirim kru yang dipimpin oleh tangan kanannya Pavel untuk menyerang Hutch di rumah. Hutch lalu menyembunyikan keluarganya di basement tanpa memberitahu apa yang terjadi. Sedangkan Hutch sendiri mempersiapkan diri untuk bertarung dengan para pembunuh itu. Adegan peperangan terjadi di sini. Hutch sendirian dapat menyerang dan membunuh sebagian besar penyerang, namun nasib sialnya guys, aksi gagahnya ini harus terhenti karena Pavel menaklukkannya dengan sebuah taser dan menempatkannya di bagasi mobil untuk membawa ke Yulian. Hutch yang ada di mobil berusaha melepaskan diri dan akhirnya ia menemukan alat pemadam kebakaran di bagasi. Hutch menggunakannya untuk membutakan penculiknya dan menyebabkan mobil itu jatuh. Hutch juga akhirnya berhasil bebas dari mobil itu. Nah, di luar ia ngobrol nih sama si Pavel, cerita-cerita mengenai siapa dirinya yang sebenarnya. Yang ternyata Hutch ini adalah seorang auditor CIA atau bisa dibilang pembunuhnya si CIA. Di saat ceritanya belum kelar, si Pavel malah udah keburu tewas dulu. Seusai berurusan dengan Pavel, ia pun kembali ke rumahnya guys. Si Hutch selalu mengulurkan BK dari tempat persembunyiannya. Ia melewati mayat-mayat korban dari Hutch dan mengirim BK dan anak-anak pergi ke lokasi yang aman. Perpisahan ini tampak berat bagi Hutch, namun ia mau bagaimana lagi, ia harus melakukan hal ini demi keamanan keluarganya. Saat rumahnya udah sepi, ia pun mengeluarkan tabungan-tabungan pekerjaannya dan mengumpulkan kru Yulian di ruang musiknya. Ia lalu bercerita mengenai seseorang target yang dulu pernah menjadi incarannya. Namun karena ia kasihan, ia nggak jadi membunuhnya melainkan malah membebaskannya. Bertahun-tahun kemudian, pria bernama Alan ini akhirnya menjalin keluarga. Ya karena nggak tega membunuhnya ya, ia pun mengundurkan diri dari CIA. Di tengah perbincangan dan setelah mengumpulkan apa yang tersisa dari kru Yulian, dia menemukan gelang kucing-kucing semi di mana itu selama ini. Dia itu di dasar peralatan stereo dan radio FM-nya. Setelah itu dia pun kemudian membakar rumahnya untuk menghancurkan bukti apapun dan segera kabur dari sana menggunakan mobil Mustang milik tetangganya ini. Ia kabur dengan membawa emas penyimpanannya selama ini. Sedangkan di panti jompo, dua orang gak dikenal masuk dan mengedap-ngedap ke ruang ayah dari Hutch. Mereka ternyata pembunuh bayaran dari Yulian. Namun karena ayahnya ini barbar banget, bukannya ayahnya dibunuh, si kakek tua ini malah menembak para mafia itu hingga tewas dan tanpa diketahui penjaga panti. Kembali ke Hutch yang sekarang berada di kantornya, di sini ia akan memberikan Eddie uang untuk membeli perusahaannya. Setelah memberi Eddie setumpuk batang emas, ia membeli perusahaannya, kemudian membakar koleksi seni Yulian dan uang Opsyak yang dia simpan. Setelah membakar tumpukan uang itu, si Hutch lalu dengan gagah berani datang ke klub milik Yulian. Yulian lalu menemuinya. Di situ terjadilah negosiasi. Si Hutch mengatakan ke Yulian bahwa dia dapat memilih untuk mengejarnya atau dia dapat mengambil apa yang tersisa dan kabur. Yulian dengan marah memanggil setiap orang yang ia punya dan mengejar Hutch ke pabrik, di mana David dan Harry atau ayah serta saudaranya si Hutch muncul untuk membantu Hutch melenyapkan para gangster menggunakan berbagai senjata dan perangkap mematikan yang telah dipasang oleh Hutch. Mereka membunuh semua pria bersenjata kecuali Yulian yang menembak dan melukai Harry. Hutch lalu menuntunnya menggunakan pelindung dan ranjau yang bernama Claymore yang terpasang pada perisai anti peluru dan meledakkannya, membunuh Yulian seketika. Setelah adegan membunuh, dia membiarkan ayah dan saudara laki-lakinya ini melarikan diri dan ditangkap oleh polisi.
hanya segera dibebaskan tanpa tuntutan dan tanpa mengerti apa yang terjadi. Jadi si Hats ini dibebasin gitu aja oleh nggak tahulah siapa yang menghubungi dua polisi itu. Waktu pun berlalu ya, 3 bulan kemudian saat membeli rumah baru dengan BK, Hats tiba-tiba menerima telepon yang menyatakan bahwa jasanya masih diperlukan. Lalu dalam adegan post kredit, Harry dan David ditampilkan sedang mengemudi ke lokasi yang dirahasiakan dengan RV yang penuh dengan senjata. Tamat. Terima kasih ya gengs, lo semua udah nyimak alur cerita Cinemazi. Dan gue terima kasih banyak ya buat kalian yang masih stay di sini. So jangan kemana-mana karena gue masih banyak cerita-cerita yang menarik yang bakal gue ceritain. Yaudah kalau gitu gue pamit, mic drop and out. Ciao.